Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang satu topik yang baru dari mata kuliah hermeneutika, yaitu perbandingan terjemahan. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam metode hermeneutik perbandingan terjemahan ini, sebenarnya kita sudah mulai melangkah agak sedikit dalam pada saat kita menganalisa atau menyelidiki kitab suci, ya. Jadi perbandingan terjemahan ini adalah satu metode aktivitas analisa firman Tuhan yang mulai agak sedikit mendalam. Karena itu saya berharap supaya kalian bisa konsentrasi walaupun tidak langsung kita tatap muka, dan saya juga berharap supaya kalian bisa menahan untuk tidak ke belakang sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita bicara tentang perbandingan terjemahan, tentu yang menjadi perhatian atau fokus kita adalah perbandingan itu sendiri. Jadi, kalau di dalam topik Alkitab atau kitab suci, kita akan berbicara tentang keberadaan dari kitab suci itu, dan juga kita akan berbicara tentang bagaimana kitab suci itu terbentuk. Kita juga akan membahas tentang naskah-naskah kitab suci. Kita juga akan membahas tentang bagaimana sebuah terjemahan dari kitab suci itu bisa muncul. Kita akan membahas sedikit sejarahnya. Dan kita juga akan berbicara bagaimana kita harus menguasai metode memperbandingkan terjemahan. Dan dari situ kemudian nanti kita akan dimampukan untuk menganalisa ayat-ayat atau teks firman Tuhan dengan pendekatan metode perbandingan terjemahan dari Alkitab kita ini. Nah, kembali kita kepada kitab suci. Sebelum kita masuk ke dalam sebenarnya kitab suci itu apa manfaatnya bagi kita, tentu sangat besar sekali dan tidak bisa kita ungkapkan seluruh manfaat kitab suci di dalam kehidupan kita. Tetapi ada beberapa hal dulu yang sangat penting yang perlu kita ketahui, keberadaan kitab suci ini dan bagaimana kehadiran kitab suci itu memberi dampak yang sangat positif di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, setelah itu baru kita akan membahas tentang sejarahnya. Karena kalau kita mulai masuk di dalam perbandingan terjemahan, kita tidak akan pernah lepas dari sejarah dari penterjemahan itu, supaya kita memiliki wawasan yang luas tentang terjemahan Alkitab, dan dari situ kemudian kita akan masuk ke dalam metode-metodenya. Nah, Alkitab itu kita sudah yakini sejak dari kecil adalah kitab suci, di mana di dalam Alkitab ini menggambarkan perihal peraturan dan hikmat Allah. Dan itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 19 ayat 8. Dan juga Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 menyebutkan Alkitab ini sebagai cermin. Paulus juga menggambarkan Alkitab ini sebagai makanan, sebagai susu bagi bayi, dan daging bagi orang dewasa secara rohani. Kemudian di dalam Mazmur 19 ayat 10, pemazmur menambahkan bahwa Alkitab yang adalah kitab suci ini sebagai emas yang memperkaya dan madu yang manis. Dalam hal ini terlihat dengan jelas ya beberapa kenyataan tentang pernyataan apakah Alkitab itu. Alkitab itu juga adalah hakim yang mengkoreksi.
2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab adalah pelita dan juga terang. Alkitab itu adalah peta di dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105. Alkitab juga adalah api yang menghanguskan bagi yang melalaikan kewajibannya. Jadi, di samping Alkitab itu memberikan kepada kita dampak yang positif, tetapi Alkitab juga memberikan kepada kita hukum, di mana Alkitab juga dapat menjadi dalam tanda petik menjadi tegas, yaitu seperti di dalam Yeremia 20 ayat 9. Alkitab juga adalah palu yang menghancurkan hati yang keras. Yeremia 23 ayat 29. Alkitab juga adalah pedang yang memisahkan. Efesus 6 ayat 17. Dan masih banyak lagi dampak-dampak positif kalau kita kalau kita meminjam satu istilah itu, Alkitab itu dapat memberi aura gitu ya. Itu kalau bahasa-bahasa psikologi, atau Alkitab itu mengimpartasi. Nah, itu bahasa teologinya. Jadi kalau bahasa psikologinya itu ada aura. Kalau bahasa teknisnya dampak, bahasa teologinya itu impartasi. Jadi Alkitab itu dapat mengimpartasi, memberikan semacam dampak kuasa yang menyebar dari dirinya, di mana Alkitab itu juga bisa mencerdaskan juga. Alkitab juga bisa menjawab kebutuhan manusia, Mazmur 19 ayat 8 dan 7. Dan Alkitab ini juga adalah satu buku kuno yang memberikan daya tarik yang luar biasa. Mazmur 119 ayat 77. Dan di dalam Alkitab juga ada janji-janji Allah. Ada nubuat-nubuat yang sudah tergenapi dan akan digenapi. Janji Allah ada yang sudah tergenapi, juga ada janji Allah yang akan digenapi. Dan di dalam janji Allah itu, kita dapat menikmati juga mujizat-mujizat Allah. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lihat. Masih banyak lagi dampak, aura, atau impartasi yang bisa kita rasakan kehadiran Alkitab itu di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan. Apa sebenarnya tujuan mempelajari perbandingan terjemahan ini? Nah, yang pertama adalah bahwa dengan memperbandingkan terjemahan ini, kita dapat menemukan makna kata yang terbaik. Kita tahu bahwa di dalam teks Alkitab atau di dalam ayat yang akan kita analisa, kita teliti, kita gali, pasti ada kata-kata yang menyusun sebuah kalimat, yang menjadikan kalimat itu sebuah teks. Dengan mempelajari perbandingan terjemahan, maka kita bisa menemukan makna dari setiap kata yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab itu. Dan menemukan sebuah kata dengan makna etimologi terbaik setelah dilakukan perbandingan terjemahan, itu adalah salah satu dari tujuannya. Jadi kita bisa menemukan makna etimologinya. Dan dari situ kemudian, setelah kita memperbandingkan beberapa kata dari beberapa terjemahan Alkitab, maka kita akan mendapatkan satu gambaran makna dari sebuah kata. Misalnya saja kata perempuan dan juga kata wanita atau ibu. Jadi di sini ada 3 kata, perempuan, wanita, ibu. Dan kalau misalnya kita membaca satu ayat atau satu teks di mana ada kata ini, tentu kita harus memilih. Kita mau menggunakan kata apa? Kata perempuan, wanita, atau ibu? Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan sebagai apa? Oh, kalau di Alkitab bahasa Indonesia disebutkan perempuan.
Tapi kok kenapa ya di Alkitab bahasa Inggris disebutkan sebagai ibu? Nah, di sini baru kita melihat ada perbandingan. Nah, dari situ kemudian kita bisa memilih kata yang mana yang menjadi kata yang akan menjadi acuan kita untuk menggali. Kemudian juga contoh yang lain, misalnya di dalam Efesus 5 ayat 1. Di situ kita harus memilih apakah kita menggunakan kata penurut, menurut LAI, ataukah imitator atau peniru. Nah, dari New American Standard, terjemahan Alkitab New American Standard, dia menggunakan kata imitator, peniru. Tetapi kalau terjemahan King James Version, dia menggunakan kata followers, pengikut. Jadi di sini kita melihat di Efesus 5 ayat 1, dari 3 terjemahan yang berbeda, LAI, New American Standard, dan King James Version, ternyata mereka menyuguhkan 3 kata yang berbeda. Penurut, peniru, atau pengikut. Nah, kalau kita baca ya, dari Efesus 5 ayat 1 ini, sebentar, kita buka Alkitab kita nih, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Itu bunyi dari Efesus 5 ayat 1. Nah, jadi kita lihat di sini Lembaga Alkitab Indonesia memilih kata penurut-penurut Allah. Tetapi kalau di dalam New American Standard, therefore be imitators of God. Jadi kita ini adalah imitators of God. Imitasinya Tuhan. Ya. Kalau disebut imitasi itu sebenarnya kita ini mirip dengan Tuhan gitu ya, imitators. Kalau misalnya kita beli emas, ada emas asli, ada emas imitasi. Dan kedua-duanya itu terlihat seperti emas. Tetapi yang satu asli, yang satu imitasi. Nah, di dalam New American Standard itu disebutkan imitators of God. Nah, untuk King James Version itu disebut dengan istilah followers. Followers of God. Jadi kalau kita kembali ke Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, ataukah imitasi-imitasi Allah, ataukah pengikut-pengikut Allah. Mana yang kita pilih? Apakah penurut, imitasi, atau pengikut? Nah, jadi itulah gunanya kita menggunakan pendekatan metode perbandingan terjemahan, karena dari perbandingan terjemahan itu kita dapat mengerti bahwa satu kata di dalam satu ayat itu bisa memiliki beberapa versinya menurut beberapa perbandingan, beberapa terjemahan Alkitab. Kemudian yang berikutnya, bahwa dengan memperbandingkan terjemahan, kita bisa menemukan makna kata itu di dalam naskah Alkitab itu ada atau tidak ada. Misalnya saja dalam Yohanes 5, di situ disebutkan yang menantikan goncangan air, kolam itu. Misalnya Yohanes 5 ayat 4 ya. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 4. Yohanes 5 ayat 4. Kalau dari Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ada kalimat yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, jadi kita perhatikan di dalam Alkitab kita, yang menantikan goncangan air itu. Jadi, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu.
Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, nah ini ya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, dan orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu, waktu air bergoncang, akan sembuh dari penyakit apa saja yang dideritanya. Kemudian kalau kita lihat dari New American Standard, whoever the first after the stirring up of the water in was made well from whatever disease with which he was afflicted. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa perbandingan. Ada beberapa perbedaan terjemahan, ya. Di dalam King James Version disebutkan first after the troubling of the water. Kalau di dalam New American Standard, after the stirring up of the water. Jadi kalau King James itu menuliskan troubling of. Ya, kalau di dalam New American Standard, stirring up. Ya, kalau di dalam Indonesia terjemahan baru, guncangan air itu. Ya. Kemudian nanti kita harus juga melihat terjemahan di dalam Alkitab bahasa Yunaninya. Dari situ nanti kita bisa menemukan apakah sebuah terjemahan di dalam Alkitab kita itu memang terdapat di dalam bahasa Yunaninya, ataukah tidak. Jangan sampai nanti kita sudah capek-capek membandingkan terjemahan, ternyata kalimat itu tidak terdapat di dalam Alkitab kita. Dan maksud saya Alkitab bahasa Yunani ya, terjemahan bahasa Yunaninya. Nah, jadi kalau kita mau membandingkan terjemahan, ada baiknya kita juga melihat Alkitab terjemahan bahasa Yunani. Supaya nanti pada waktu kita terjemahkan, kita betul-betul tahu bahwa apa yang akan kita terjemahkan itu memang di dalam bahasa Yunaninya ada. Nah, karena kita masih belum terlalu jauh belajar bahasa Yunani, maka bagian yang ini dapat kita lewati dulu, ya. Yaitu bagian-bagian yang berkenaan dengan bahasa Yunani kita lewati dulu. Jadi kalian bisa menggunakan Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau juga ditambahkan dengan Alkitab bahasa daerah. Lalu kemudian manfaat yang ketiga yaitu bahwa dengan membandingkan terjemahan ini, kita dapat menemukan istilah yang tepat. Misalnya, kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 40, ya, kita baca Matius 12 ayat 40. Dalam Matius 12 ayat 40 disebutkan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Kalau kita baca dari King James Version, for us Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly. Jadi King James Version itu menyebutkan bahwa yang dimaksudkan binatang laut yang memakan Yunus itu adalah paus, whales. Kemudian kalau di dalam New American Standard itu menggunakan istilah of the sea monster. Jadi New American Standard menuliskan of the sea monster. Sedangkan kalau di dalam Indonesia terjemahan baru, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, jadi Yunus, di dalam Alkitab Indonesia disebutkan perut ikan. Ya. Kalau King James menyebutkan perutnya paus. Kalau
New American Standard menyebutkan perutnya binatang laut, of the sea monster. Ya. Nah, jadi gimana? Mana yang kita pilih? Terjemahan baru, terjemahan dari King James Version, ataukah terjemahan dari New American Standard? Kita pilih di dalam perut ikan, ataukah kita pilih Yunus itu ada di dalam perutnya ikan paus, ataukah Yunus itu ada di dalam perut monster laut? Nah, ini tentu nanti kita perlu melihat dari beberapa kamus ya, supaya jangan sampai kita salah pilih. Pak, saya pilih terjemahan bahasa Indonesia saja, Pak. Nah, kalau kita pilih terjemahan bahasa Indonesia, kelemahannya, ikannya itu tidak diberitahu, ikan itu sebesar apa. Ya, kalau yang dimaksudkan adalah ikan mas, bagaimana seekor ikan mas bisa menelan Yunus? Tapi kalau disebutkan ikan paus, ya kita tahu di televisi-televisi yang kita tonton, ikan paus itu ada yang ukurannya besar sekali, di mana ikan itu bisa menelan manusia. Dan kalau kita juga bicara tentang sosok monster, biasanya monster itu memiliki tubuh fisik yang sangat besar. Makanya dia disebut sebagai monster. Dan monster laut itu ya bisa berbentuk ikan atau berbentuk binatang aneh, tetapi tubuh fisik yang dimilikinya sangat besar. Nah, dengan tubuh fisik yang sangat besar, dia bisa menelan Yunus. Tapi kalau hanya sebutkan perut ikan, nah ini kita bisa berimajinasi macam-macam. Bisa ikan besar, bisa ikan kecil, ya, atau bisa ikan hanya seukuran manusia. Nah, jadi itulah tujuan dari memperbandingkan terjemahan supaya kita bisa menemukan istilah yang tepat. Dan dari istilah itu kita akan gunakan untuk penggalian selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi, saudara sudah mengetahui tujuan dari perbandingan terjemahan itu seperti apa. Dan juga sudah ada contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah penerjemahan Alkitab. Bagaimana sejarahnya Alkitab ini hingga bisa diterjemahkan sampai ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang ada di tangan kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari sejarah penterjemahan Alkitab, maka kita bisa bagi di dalam beberapa periode sejarah. Yang pertama adalah sejarah konsep kitab suci tahun 50 sampai tahun 150 Masehi. Ini adalah tahun-tahun di mana para rasul masih hidup. Jadi konsep kitab suci tahun 50 sampai 150. Kemudian periode yang berikutnya adalah periode tahun 170 Masehi. Ya. Di sini sudah ada penterjemahan Alkitab yang disebut dengan Septuaginta. Kemudian ada kanonisasi Alkitab. Jadi setelah Septuaginta, kemudian Alkitab itu dikanonkan. Yang dimaksudkan Alkitab dikanonkan itu adalah Alkitab yang tadinya berbentuk potongan-potongan, khususnya yang Perjanjian Baru ya. Kalau Alkitab Perjanjian Lama itu sudah sempurna. Dia bukan berupa potongan-potongan lagi, tapi sudah merupakan satu kanon, ya, satu kesatuan, atau sudah dalam bentuk satu buku. Tetapi Alkitab Perjanjian Baru
di tahun ini, ya tahun 170-an Masehi, itu masih dalam bentuk potongan-potongan. Tetapi nanti kemudian dari 170 ini baru potongan-potongan perjanjian baru itu dikumpulkan, ya, untuk dikanonkan dan disatukan menjadi satu kitab, yaitu kitab perjanjian baru. Nanti kedua-duanya digabung menjadi satu. Kitab yang perjanjian lama digabung dengan kitab perjanjian baru. Nah, itulah kemudian dia menjadi Alkitab. Nah, itu periode tahun 170 Masehi, kemudian nanti lewati kanonisasi. Setelah kanonisasi, baru Alkitab yang sudah dikanonkan itu diterjemahkan menjadi Alkitab Vulgata. Ya, Alkitab Vulgata ini adalah Alkitab yang merupakan terjemahan bahasa Latin. Jadi tadi berbahasa Ibrani dan Yunani, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Lalu kemudian setelah Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ada kemudian sejarahnya sampai di abad pertengahan, Alkitab itu sudah beberapa kali diterjemahkan, secara khusus ke dalam bahasa Inggris. Dan pada waktu Perang Konstantinopel, disitulah mulai terjadinya kegerakan kekristenan. Jadi Perang Konstantinopel itu dia secara tidak langsung memberikan semacam stimulasi, ya. Stimulasi itu semacam sesuatu yang bisa menggerakkan kita, ya, memancing kita untuk bereaksi gitu. Sesuatu yang dapat memancing kita bereaksi, itu stimulus. Nah, jadi Konstantinopel itu menstimulasi kekristenan sehingga kekristenan itu bisa maju dan berkembang pesat. Nah, dari situlah kemudian semakin berkembanglah upaya untuk menerjemahkan Alkitab setelah Perang Konstantinopel. Dan kemudian pada masa reformasi, penterjemahan Alkitab itu sudah tidak dapat dibendung lagi. Ya. Kenapa? Karena pada zaman-zaman reformasi, kurang lebih tahun 1500 sampai 1600, abad 15-16, itu ditemukan mesin cetak. Nah, dari mesin cetak Gutenberg ini, akhirnya Alkitab dengan cepat bisa dicetak dan dibukukan. Karena itu kemudian banyak pihak itu berusaha untuk secepat mungkin dapat menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa mereka masing-masing. Dan dari situ kemudian dicetak dan diperbanyak. Sehingga memungkinkan sebanyak mungkin orang dapat memiliki Alkitab. Nah, karena hal itu terjadi di Eropa, maka pergerakan penterjemahan Alkitab itu juga sampai di Belanda. Nah, di tahun kurang lebih 1700 sampai 1800-an, bangsa Belanda menjajah Indonesia. Nah, karena bangsa Belanda menjajah Indonesia, bangsa Belanda ini juga membawa Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, masuk ke Indonesia. Dan Alkitab itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, seiring berjalannya waktu, Indonesia juga mengalami perkembangan di dalam bahasa. Akhirnya yang tadi dari bahasa Melayu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai Indonesia Terjemahan Baru. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah sebuah yayasan Kristen yang memiliki kerinduan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian dari Lembaga Alkitab Indonesia inilah yang mempopulerkan pencetakan Alkitab bahasa Indonesia dalam skala besar. Karena itulah di seluruh sudut-sudut penjuru wilayah Indonesia
Yang paling banyak kita temui adalah Alkitab yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yaitulah kira-kira beberapa periode waktu sejarah dari perkembangan penterjemahan Alkitab. Nah, memang kita tidak akan membahas secara rinci dan tuntas sejarah perkembangan penterjemahan Alkitab ini, tetapi kita perlu tahu sedikit sejarahnya. Karena kalau tidak, nanti kita membaca Alkitab terjemahan, tapi kita tidak tahu sejarahnya, apalagi kita ini calon guru agama Kristen, calon hamba Tuhan, tidak tahu sejarah penterjemahan Alkitab, nanti itu bisa berabe istilahnya ya, berantakan itu. Kalau misalnya ada orang yang menanyakan ke kita nggak tahu apa-apa. Nah, sekarang mari kita mulai dari awal dulu, yaitu sejarah penterjemahan Alkitab dalam periode tahun 50 sampai 150, di mana para rasul sebagian besar masih hidup. Untuk periode tahun ini, ya, bahkan kalau kita lihat dari tahun 50, Rasul Paulus masih hidup, ya. Rasul Paulus itu kemungkinannya meninggal itu antara tahun 65 sampai 67-an. Tetapi nggak ada yang bisa memastikan tahun meninggalnya Paulus ya. Dan untuk Rasul Yohanes itu masih panjang umurnya ya, karena Rasul Yohanes itu sampai mencapai 90-an. Ya. Umurnya bisa mencapai 90 tahunan. Nah, pada waktu ini, di masa-masa seperti ini, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Yang ada itu adalah salinan-salinan asli Alkitab. Jadi, para rasul ini, mereka menuliskan naskah asli Alkitab. Matius menuliskan naskah asli Alkitab. Markus, Lukas, Yohanes ya juga menuliskan naskah-naskah asli Alkitab. Nah, naskah-naskah asli Alkitab ini kemudian dipakai oleh masyarakat Kristen pada waktu itu sebagai tulisan para rasul. Dan mereka itu bukan saja meyakini bahwa naskah ini ditulis oleh para rasul, tetapi naskah ini juga adalah naskah yang dianggap sebagai naskah yang dalam tanda petik suci. Tetapi karena saat itu gereja Tuhan berkembang luar biasa dan jumlah gereja itu begitu banyak dan pertumbuhan gereja itu seperti digambarkan dalam diagram multi-level marketing gitu ya. Jadi satu gereja dia bercabang menjadi dua. Nanti cabang dua ini dia bercabang lagi. Masing-masing bercabang dua. Ya, gereja cabang A, dia bercabang A1 dan A2. Gereja cabang B, dia bercabang lagi menjadi dua gereja, B1 dan B2. Nanti gereja A1, dia bercabang lagi dua. Ya, punya pos PI. Ya, jadi cabang dari A1 ini dia bisa menjadi A1.1 dan A1.2. Dan seterusnya begitu terus turun ya, seperti diagram multi-level marketing itu. Nah, itu pertumbuhan gereja itu begitu pesat pada waktu itu. Maka kebutuhan akan pedoman pengajaran Kristen itu menjadi kebutuhan primer dan mendesak pada waktu itu. Karena belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Ya, Alkitab Perjanjian Lama ada. Ya, Alkitab PL yang disebut dengan Tanakh. Dan Alkitab PB tidak ada. Dan mereka hanya menemukan dan mendapatkan tulisan-tulisan para rasul, naskah-naskah asli Alkitab itu yang ditulis oleh para rasul. Nah, mereka punya itu. Tetapi tidak semua gereja punya. Hanya gereja-gereja utama yang punya. Misalnya saja gereja yang ada di Yerusalem itu punya naskah asli Alkitab. Tetapi gereja-gereja cabang yang didirikan
berikutnya itu tidak punya naskah asli. Nah, tetapi mereka memerlukan tulisan-tulisan para rasul itu sebagai pedoman pengajaran Kristen pada waktu itu. Maka masing-masing gereja lokal itu yang menginginkan naskah-naskah tulisan dari rasul tersebut mulai mencoba untuk menyalin, ya. Jadi sejak saat itulah naskah asli tersebut baik yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu disalin dengan teliti ke dalam bahasa Yunani. Jadi yang tadi naskah Ibrani, salinan asli atau naskah asli yang bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Dan yang bahasa Yunani itu juga dikopi, disalin ulang ke dalam bahasa Yunani juga dengan teliti. Nah, kenapa ke dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani telah dijadikan sebagai bahasa pemersatu pada waktu itu. Ya, sehingga disebut sebagai bahasa lingua franca. Nah, semua naskah seperti surat-surat, surat perjanjian, ya, surat jual beli dan lain sebagainya itu semua ditulis dalam bahasa Yunani. Karena itulah kenapa naskah-naskah asli Alkitab yang dituliskan oleh para rasul itu pada akhirnya semuanya ditulis ke dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani itu sudah menjadi bahasa pemersatu, bahasa lingua franca, bahasa komunikasi di dalam berbagai bidang kehidupan. Di pasar pakai bahasa Yunani, di sekolah pakai bahasa Yunani, ya, di dalam rumah pakai bahasa Yunani. Seperti itu kira-kira keberadaan bahasa Yunani. Penggunaan bahasa Yunani pada waktu itu telah menjadi kebutuhan komunikasi di dalam segala lini kehidupan. Karena itu naskah asli Alkitab dari bahasa Ibrani dan juga naskah asli Alkitab dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dan disalin ulang ke dalam bahasa Yunani juga. Bahasa Yunaninya adalah bahasa Yunani Koine, ya, bukan bahasa Yunani klasik. Ya. Bahasa Yunani Koine ini adalah bahasa Yunani yang diperkenalkan dalam satu program yang disebut dengan Helenisasi, ya, hasil dari atau upaya untuk merakyatkan Helenisme yang dihelenisasi. Nah, berkaitan dengan kualitas keaslian salinan naskah-naskah kitab suci itu ada satu hal yang menjadi sumber permasalahan di dalam keotentikan naskah-naskah salinan itu. Tadi kan sebenarnya hanya naskah-naskah asli saja yang ada. Tapi karena kebutuhan gereja membutuhkan buku pedoman di dalam kekristenan mereka, jadi naskah-naskah asli itu disalin sebanyak jumlah gereja pada waktu itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah tentang keaslian, keotentikan naskah-naskah salinan tadi, yaitu berkaitan dengan peranan Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus menjaga dan melindungi, bahkan memberikan semacam inspirasi pada juru tulis yang menyalin naskah-naskah asli Alkitab menjadi naskah-naskah salinan? Ataukah penyalinan naskah-naskah kitab suci itu diserahkan kepada ketelitian dari masing-masing juru tulis? Kita tahu bahwa di zaman dulu itu tidak ada komputer yang bisa copy paste. Jadi semuanya harus ditulis dengan tangan. Dan penulisan dengan tangan itu juga memiliki beberapa hal yang bisa mendukung ataupun sebaliknya tidak mendukung. Misalnya saja dari segi alat tulisnya. Dulu tidak ada bolpen, yang ada hanya semacam kuas. Ya, atau semacam batang atau batang kayu yang dijadikan seperti kuas. Lalu ada tinta. Dan juga zaman dulu tidak ada kertas. Yang ada itu adalah semacam kertas yang terbuat dari papirus. Jadi semua instrumen yang dipakai untuk penyalinan naskah asli ke dalam naskah-naskah salinan itu juga
bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan tulis. Apalagi kalau menulisnya itu di malam hari, ya, dengan sinar yang terbatas, maka bisa terjadi salah tulis, ya, salah memberikan titik atau salah memberikan tanda baca, itu bisa menyebabkan jadi salah arti. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi, ataukah itu penyalinan naskah-naskah kitab suci itu diserahkan kepada ketelitian masing-masing juru tulis. Ya, kalau juru tulisnya teliti, maka penyalinan itu sempurna. Tapi kalau juru tulisnya tidak teliti, ya ada banyak kesalahan di dalam salinan itu. Ya, diharapkan tidak banyak lah ya, 1-2 kesalahan. Nah, jika keotentikan, kualitas, keaslian naskah-naskah salinan itu diserahkan kepada kemampuan, ketelitian setiap juru tulis, maka ada kemungkinan di dalam upaya penyalinan naskah-naskah kitab suci itu bisa saja terjadi kesalahan tulisan, kesalahan menulis. Nah, di mana kesalahan tulis itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang tadi saya katakan. Kondisi fisik dari juru tulis, ya, misalnya dia capek, sakit, ya, kondisinya semakin menurun saat menulis dalam waktu yang lama, itu bisa menjadi faktor kesalahan tulis. Kondisi dari alat tulisnya dan media tulisnya sudah dalam keadaan sedikit rusak, harusnya memberi titik jadi koma misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan perubahan pada penulisan huruf-huruf yang terdapat pada teks asli Alkitab itu, salinannya bisa jadi berubah. Dan juga bisa ada penyebab-penyebab lain ya. Lagi nulis dikagetin gitu. Lagi nulis kemudian ada hujan sehingga dia harus niup dulu. Jadi sebelum naskah itu tintanya kering sudah ketetesan air. Terus kemudian istilahnya orang Jawa itu blobor gitu ya. Tintanya itu jadi menyebar. Akhirnya yang tadinya bisa terbaca jadi tidak bisa terbaca. Terus diulangi lagi. Nah, pada waktu diulangi, ya itu sudah yang tadinya harusnya N atau yang tadinya A bisa jadi O, ya, karena ditulis ulang, didobel gitu ya. Sama kalau kita menulis sesuatu, kalau kita salah tulis, kemudian kita tulis ulang, kita timpa tulisan yang lama dengan tulisan baru, itu terkadang hurufnya itu tidak terbaca, itu agak berbeda dia. Loh, ini kok A kok bisa jadi O ini ya? Ya karena kita coret berulang kali di bagian yang sama. Yang kita maksudkan menulis A, terbacanya sebagai O. Nah, itu bisa saja hal-hal seperti itu terjadi ya. Nah, di samping situasi dan kondisi penulisan naskah yang seperti itu, terdapat fakta bahwa akhirnya banyak beredar salinan-salinan naskah. Karena ada banyak gereja, gereja butuh buku pedoman Kristen, akhirnya naskah asli disalin. Jadi salinan-salinan naskah. Itu jumlahnya banyak, sesuai dengan jumlah kelompok Kristen pada waktu itu, atau jumlah gereja. Dan seiring berjalannya waktu, antara gereja lokal mulai saling mempertanyakan keaslian salinan yang mereka miliki. Loh, ini salinan kamu siapa yang nyalin? Oh, si A. Wah, itu banyak salah. Salinan saya yang asli. Salinan saya yang sesuai dengan aslinya. Akhirnya mulai terjadi saling mempertanyakan antara gereja lokal, gereja A dan gereja B, saling menuding. Jadi masing-masing gereja mengklaim bahwa naskah salinan yang mereka milikilah yang merupakan naskah dengan kualitas keotentikan naskah yang terbaik, yang terasli. Dan kemudian terciptalah suasana yang tidak lagi kondusif antara kelompok-kelompok Kristen itu, antara gereja. Karena mereka saling bersih tegang dan menuding gereja lain, kelompok Kristen lain dengan mengatakan bahwa salinan
naskah yang mereka miliki itu tidak asli. Nah, melihat situasi tersebut, kemudian para pemimpin Kristen, pemimpin gereja, para rasul, dan juga tua-tua gereja itu bersepakat untuk menyatukan kembali naskah-naskah salinan yang ada itu di masing-masing gereja itu. Kemudian di situ kemudian mereka menyusun satu rumusan kanon untuk dijadikan standar kanonisasi. Kanon itu adalah peraturan. Jadi kalau kita bicara dan kita mendengar istilah kanon, itu berarti kita sedang berbicara tentang peraturan. Peraturan yang nanti digunakan untuk menseleksi naskah-naskah yang beredar pada waktu itu, apakah betul naskah-naskah tersebut terotentik keasliannya. Nah, itu dengan peraturan kanon itu. Pak, apa isi dari peraturan kanon itu? Nah, itu nanti ada penjelasannya sendiri ya, di dalam mata kuliah prolegomena dan bibliologi. Dalam mata kuliah itu nanti kita akan belajar kalau peraturan-peraturan itu memiliki beberapa poin. Ya, poin 1, setiap salinan harus menunjukkan sinkronisasinya, misalnya ya. Nah, itu ada peraturannya. Nah, nanti kalau ada kesempatan, saya bisa menyampaikan aturan-aturan kanonisasi ya. Tetapi itu cukup panjang lebar dan membutuhkan kurang lebih antara 4-5 kali tatap muka baru kita bisa menyelesaikan penjelasan tentang aturan-aturan kanonisasi yang dipakai oleh para pemimpin gereja pada waktu itu untuk mengkanonkan Alkitab. Yang saya maksudkan mengkanonkan Alkitab Perjanjian Baru. Karena Alkitab Perjanjian Lama itu sudah terkanonisasi sebagai satu kitab yang disebut dengan Tanakh tadi. Nah, sampai pada tahun 170, tampak bahwa penterjemahan Alkitab selalu menjadi bagian integral dalam misi Tuhan. Hal ini paling mencolok kita bisa lihat di dalam gereja di Suriah. Gereja yang hendak dianiaya oleh Saulus itu di dalam Kisah Rasul pasal 9, itu kemudian menjadi gereja sebagai pusat misi. Dan penterjemahan kitab suci pertama di era Kristen ke dalam bahasa Suryani itu terjadi sekitar tahun 170 Masehi. Jadi Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani tahun 170 Masehi di gereja-gereja yang sekarang ada di wilayah Suriah. Ya, Suriah itu adalah sebuah wilayah di bagian utara Israel. Kegiatan menerjemahkan Alkitab ini kemudian menyebar dari Suriah selama beberapa abad, kemudian ke Armenia, Jordia, Samarkand, dan seterusnya. Nah, Septuaginta itu hampir selalu menjadi teks sumber perjanjian lama pada tahap itu. Ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang diselesaikan sekitar tahun 130 sebelum Masehi di Alexandria. Jadi sebelum Alkitab ini, khususnya Alkitab Perjanjian Lama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Suriah, dia sudah diterjemahkan terlebih dulu ke dalam bahasa Yunani, yaitu tahun 1130 sebelum Masehi. Itulah yang disebut dengan Kitab Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Kemudian nanti di tahun 170, Septuaginta ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani, yaitu bahasa yang dipakai oleh gereja-gereja yang ada di wilayah Suriah. Nanti setelah itu, mulailah upaya untuk menyatukan potongan-potongan salinan-salinan yang terdapat banyak di gereja-gereja dan kelompok-kelompok Kristen pada waktu itu akan dikanonkan menjadi kanon perjanjian baru. Nah, itu akan terjadi
kurang lebih pada tahun 300-an, ya, tahun 340 kalau tidak salah. Nah, itu akan terjadi kitab yang terkanonisasi. Jadi ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam satu persidangan semacam persidangan sinode, itu kemudian melakukan semacam satu keputusan bersama, kitab-kitab mana saja yang kemudian nanti akan masuk sebagai kanon Alkitab Perjanjian Baru. Ya, itu kurang lebih antara tahun 340-an ya. Nah, kemudian dari kanonisasi ini, Alkitab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, Alkitab sudah terbentuk dari Alkitab Perjanjian Lama, lalu Alkitab Perjanjian Baru juga sudah terbentuk, terkanonisasi, yaitu menjadi 27 kitab, mulai dari Matius sampai kitab Wahyu. Nah, semuanya ini sudah dalam bentuk tulisan bahasa Yunani. Tetapi itu untuk perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama masih di dalam bahasa Ibrani. Kalau mau membaca di dalam bahasa Yunani, ada bukunya sendiri. Itulah yang namanya Septuaginta. Nah, tetapi baik Ibrani maupun Yunani tadi juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Itulah yang disebut dengan kitab Vulgata. Ya, jadi itu terjadi pada tahun 382. Jadi setelah selesai kanonisasi tahun 384 atau 383-an itu Alkitab disalin atau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan kemudian setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terus menerus berkembang penterjemahan Alkitab itu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sampai kemudian Alkitab itu diterjemahkan juga ke dalam bahasa Belanda seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dan orang-orang Belanda itu membawa Alkitab itu ke Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, lalu kemudian ke bahasa Indonesia. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa sejak Alkitab itu diterjemahkan sampai pada masa kita sekarang itu kurang lebih ada 700 terjemahan Alkitab. 700-an terjemahan Alkitab. Dan jadi seluruh Alkitab itu diterjemahkan sampai hari ini itu sudah kurang lebih ada 750 bahasa yang berbeda. Dan juga ada 4.000, bukan 400 ya, 4.000 proyek penterjemahan yang sedang aktif, yang sedang berlangsung sekarang. Nah, inilah gerakan penterjemahan Alkitab itu kita lihat semakin lama semakin kuat. Bayangkan saja ada proyek sebanyak 4.000. Apa proyeknya? Penterjemahan yang sedang berlangsung di zaman kita sekarang ke berbagai bahasa. Termasuk juga bahasa suku-suku. Makanya di Indonesia ini sudah beberapa suku itu sudah ada penterjemahan Alkitabnya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kita lihat dulu. Di sini kita bisa temukan ada Alkitab bahasa Angkola, Alkitab Bugis, Alkitab Jawa, Alkitab Karo, Alkitab bahasa Madura, bahasa Makassar, Alkitab bahasa Pakpak Dairi, ya, Alkitab bahasa Pamona, Alkitab bahasa Simalungun, Alkitab bahasa Sunda, Alkitab bahasa Timor, ada juga Alkitab Toba, Alkitab Toraja, ya, dan ini ada beberapa lagi. Termasuk juga mungkin Alkitab bahasa Nias juga ada, ya. Cuman di dalam aplikasi Alkitab elektronik di sini belum belum dimasukkan ya Alkitab bahasa Nias. Ada enggak ya? Ngaju, Ngalum, Sabu, Serawai, Uma, Tobelo, Siau belum ada. Ya, mudah-mudahan nanti di dalam
upgrade versi Alkitab elektronik sudah bisa dimasukkan ya. Alkitab bahasa Nias, bahasa Dayak, ya, masukkan semua ya. Tapi kalau bahasa Jawa sudah ada, ya. Nah, itulah proyek-proyek penterjemahan Alkitab hingga sampai mencapai 4.000 proyek penterjemahan Alkitab aktif yang sedang berlangsung. Bayangkan saja itu, 4.000. Nah, saudara-saudara juga sebenarnya memiliki peluang sebagai penterjemah Alkitab. Karena itu, saudara juga di dalam pembentukan di sekolah teologi, saudara diperlengkapi untuk bisa berbahasa Yunani. Saudara juga diperlengkapi dengan ilmu hermeneutika. Nah, diharapkan dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam cabang biblika, ini saudara memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa Yunani dengan baik, berbahasa Ibrani dengan baik, dan dari situ kemudian saudara bisa memiliki kemampuan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Atau mungkin kalian juga diberikan kesempatan untuk merevisi Alkitab bahasa daerah yang sudah ada itu menjadi jauh lebih baik. Misalnya kalian di sini ada yang dari suku Timor, dari Ambon atau dari Jawa, dari Nias, dari Dayak atau dari mana lagi. Nah, saudara punya Alkitab bahasa daerah, saudara punya pengetahuan teologi, ya ada kemungkinan di masa depan saudara bisa merevisi Alkitab bahasa daerah itu. Kalau ada yang perlu direvisi ya, kalau tidak ada yang perlu direvisi ya nggak usah. Kamu lihat ada ndak bahasa suku yang di Indonesia ini yang belum punya Alkitabnya? Itu mungkin jadi proyekmu, gitu. Ya, di sini ada pertanyaan ya dari Daud ya. Apakah ada gap-gap yang terjadi di setiap terjemahan Alkitab yang ada? Dan terjemahan mana yang paling akurat? Seperti manuskripnya, Pak. Nah, kalau ditanyakan apakah ada gap, sebenarnya bukan gap ya. Ini lebih berkaitan dengan kesalahan redaksi. Ya, kesalahan redaksi aja. Ya, seperti tadi yang saya katakan itu kesalahan redaksi. Ya, lagi nulis ketetesan air. Ya, lagi nulis tintanya habis. Ya, lagi nulis kemudian kuasnya juga sudah jelek gitu ya. Yang harusnya nulis alfa jadi omikron. Ya, itu kesalahan-kesalahan redaksi. Kalau gap itu kalau misalnya ada dua naskah A, naskah B. Kalau di masing-masing naskah ini terjadi gap, itu nggak akan pernah mereka menyatu. Kenapa? Karena itu salah satu peraturan kanon. Jadi kanonisasi Alkitab itu ada sekian banyak aturan. Salah satu peraturan yang harus dipenuhi adalah bahwa naskah-naskah yang tergolong dalam kitab suci Perjanjian Baru itu nggak boleh ada gap. Kalau naskah itu ditemukan gap, maka naskah itu langsung disingkirkan. Ya, tidak akan dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Jadi seluruh naskah yang ada di dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru itu seluruhnya tidak ada lagi gap. Tidak ada. Yang ada adalah kesalahan redaksi. Kalau apakah ada kesalahan redaksi? Ya ada. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan dari 750 Alkitab ya, terjemahan Alkitab 750. Yang saya pakai itu untuk contoh mengajar itu di kelas hanya 3 atau 5 terjemahan. Ya, masih ada sekian ratus yang tidak kita otak-atik ya. Jadi itu hanya beberapa saja yang kita pakai untuk contoh perbandingan terjemahan. Nah, dari sekian banyak itu manakah terjemahan yang akurat? Ya, kalau kita tanyakan kepada masing-masing orang, ya mereka akan mengatakan bahwa terjemahannya lah yang paling akurat.
Ya, orang Inggris akan mengatakan ya terjemahan bahasa Inggris lebih akurat daripada terjemahan bahasa Indonesia. Nah, tetapi kalau bicara tentang keakuratan terjemahan, maka setiap terjemahan itu harus memiliki kesesuaian 100% dengan naskah dari bahasa Yunaninya. Jadi kalau terjemahan Alkitab itu sudah mulai melenceng jauh dari terjemahan bahasa Yunani, ya itu berarti sudah tidak akurat lagi. Ya, tetapi kita tahu bahwa setiap tim penterjemahan selalu berusaha untuk dapat membuat satu terjemahan Alkitab yang sesuai dengan bahasa Yunaninya. Hanya memang di dalam ketatabahasaan ada bahasa-bahasa tertentu itu yang tidak mampu memproyeksikan atau menerjemahkan bahasa Yunani itu ke bahasa mereka. Kenapa? Karena kosakata atau perbendaharaan kata di bahasa itu nggak ada. Jadi kosakata setiap bahasa itu kan beda-beda. Ada kosakata yang kaya, seperti bahasa Inggris, itu kosakatanya bisa 1 juta lebih. Ya, perbendaharaan katanya itu bisa 1 juta lebih. Bahasa Indonesia, ya kosakatanya mungkin hanya 600.000. Nah, jadi kosakata itu kekayaan di dalam perbendaharaan kata itu juga mempengaruhi terjemahan. Karena ketika Alkitab mengatakan A, ternyata bahasa itu tidak punya terjemahannya. Karena kosakatanya masih sedikit. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan hasil dari terjemahan Alkitab dari beberapa bahasa itu menjadi kurang akurat karena jumlah kosakata yang dimiliki oleh bahasa itu tidak banyak gitu. Nah, caranya agar bisa menjadi akurat, dia harus membandingkan terjemahan. Jadi dia membaca Alkitab bahasa daerahnya, tapi dia juga baca Alkitab bahasa Inggris. Nah, jadi kalau bahasa daerahnya itu kurang akurat, dia masih dapat yang akurat, yaitu dari terjemahan bahasa Inggris. Nah, itulah salah satu dari kegunaan kita menguasai metode perbandingan terjemahan. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Ketika kita baca Alkitab bahasa Indonesia, kita nggak boleh sudah puas. Sudah baca Alkitab bahasa Indonesia cukup. Tidak, kita juga harus baca bahasa Inggrisnya. Supaya nanti kita bisa mendapatkan satu pemahaman teks yang mendekati bahasa asli. Seperti tadi bicara soal Yunus. Yunus dimakan atau ditelan ikan. Nah, sekarang persoalannya ikan apa ini? Ya, Alkitab bahasa Indonesia hanya bilang ikan. Alkitab terjemahan King James bilang ikan paus. Alkitab terjemahan New American Standard bilangnya monster laut. Nah, kira-kira kalau saudara mengajarkan cerita Yunus di perut ikan, saudara pilih mana? Ikan, paus, atau monster? Harus pilih. Pak, bagaimana caranya saya bisa tahu paus atau monster atau ikan? Jadi sebenarnya yang akurat yang mana, Pak? Ikan, bisa saja ikan emas, ikan teri, teri Medan, ya, atau ikan paus, atau monster laut. Nah, kalau saudara sudah menemukan 3 ini, saudara pilih salah satu. Saya mau pilih monster laut. Nah, bagaimana untuk meyakinkan pilihanmu tepat? Ya, kamu harus cek ke dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya bilang apa sih? Oh, ternyata bahasa Yunaninya bilang monster laut. Ya, jadi ceritakanlah ke anak-anak sekolah minggu bahwa yang menelan Yunus itu adalah monster laut. Monster laut itu seperti apa, Kak? Ya, monster laut itu ya seperti ikan mungkin, ya. Ya kita nggak tahu, itu terjadinya ribuan tahun yang lalu. Dan ribuan tahun yang lalu itu apakah memang ada monster? Ada.
Zaman sekarang aja ada ikan yang sebesar paus kok, apalagi zaman dulu. Ya mungkin ada sisa-sisa di zaman dino, ya zaman dinosaurus, tapi ikannya ya, bukan hewan daratnya. Di zaman dinosaurus tapi di bagian ikannya. Saya enggak tahu, ada beberapa nama ikan di zaman dinosaurus itu yang sangat besar sekali. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai monster laut. Ya mungkin sejenis ikan-ikan di zaman dino itu yang masih hidup pada masa pelayanannya Nabi Yunus. Dan binatang itulah yang kemudian dipakai Tuhan untuk menelan Yunus dan mengantarkan Yunus kembali lagi ke Niniwe. Ya, ada pertanyaan lain? Nah, itulah gunanya kita belajar perbandingan terjemahan. Supaya dari situ nanti kita bisa memilih terjemahan mana yang baik. Dan setelah itu baru nanti kita bandingkan lagi dengan terjemahan dari bahasa Yunaninya, ya, dari naskah aslinya. Nah, karena kita tidak memiliki kemampuan berbahasa dengan jumlah bahasa yang banyak, ya, kita hanya tahu bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Bahasa Yunani sedang di dalam perjalanan untuk menguasainya. Ya, jadi ya kita harus puas hanya dengan membaca Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dulu. Nah, kalau kita bicara tentang setiap orang itu memiliki pola berpikir yang berbeda, itu memang betul. Tetapi ketika setiap orang yang punya pola berpikir yang berbeda itu menerjemahkan Alkitab, maka orang tersebut harus meninggalkan pola berpikirnya itu dan mulai membiasakan diri dengan aturan-aturan penterjemahan. Memang beberapa ada faktor penterjemah itu mempengaruhi hasil terjemahan, ada. Karena misalnya seorang penterjemah yang menguasai bahasa Nias atau bahasa Batak Toba, ya bahasa Simalungun. Tapi kan dia belum betul-betul menguasai 100% bahasa itu. Ada beberapa mungkin yang dia tidak kuasai bahasa itu. Sedangkan kita aja misalnya orang dari suku tertentu, belum tentu kita kuasai seluruh bahasa suku kita. Ada bagian-bagian dari bahasa suku kita yang kita nggak tahu malah. Apalagi kalau kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu ada bahasa Jawa kasar, bahasa Jawa tengahan, bahasa Jawa sedang, tidak kasar, tidak halus. Ada bahasa halus, Jawa halus, itulah bahasa keraton, ya. Jadi bahasa yang dipakai untuk berbicara dengan orang-orang seperti raja, ya, bangsawan, atau orang-orang yang lebih tua dari kita, itu pakai bahasa Jawa halus. Nanti ada lagi bahasa Jawa yang lain, itu yang disebut dengan Jawa Sansekerta. Ya, kita sebagai orang Jawa saja, mungkin kita hanya terbatas menguasai sedikit tentang perbendaharaan dan juga tentang tata bahasanya. Nah, ini kelemahan-kelemahan seorang penterjemah. Ya, belum lagi keadaan pribadi dari penterjemah itu. Nah, itu bisa saja membuat kita jadi seorang penterjemah itu jadi kurang pas ketika dia menerjemahkan. Dan itu juga biasanya penterjemahan Alkitab itu dilakukan oleh tim ya. Bukan oleh orang per orang gitu, oleh tim. Dan tim inilah kemudian bisa saling cross-check ya, saling mengecek. Jadi hasil terjemahan si A nanti dicek oleh si B, dicek juga oleh si C sebagai satu tim, dan pada akhirnya mereka bisa menemukan terjemahan yang mendekati bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Nah, terjemahan-terjemahan dengan kualitas seperti inilah yang harusnya kita pilih sebagai Alkitab yang nanti akan kita pakai untuk persiapan-persiapan pelayanan kita. Begitu.
Ada enggak Pak terjemahan yang memang sudah mulai agak menyimpang di akhir-akhir ini? Ada banyak, ya, ada banyak. Karena itu kita harus hati-hati di dalam memilih terjemahan juga. Ya, seperti terjemahan New International Version, NIV, New International Version. Dalam kitab Alkitab itu, khususnya untuk edisi yang terbaru, itu sudah banyak perubahan. Ada beberapa istilah yang diubah, ya. Kemudian ada juga Alkitab terjemahan dari Women Liberation, atau ada Alkitab terjemahan gerakan feminis. Nah, Alkitab itu tidak menggunakan istilah bapa, tapi pakai istilah ibu. Jadi bukan Allah Bapa, bukan, tapi Allah Ibu. Ya, karena yang menerjemahkan adalah kelompok dari gerakan feminisme. Ya, gerakan feminisme itu tidak percaya bahwa Allah itu berkelamin laki-laki. Dari gerakan feminisme itu percaya bahwa Allah itu berkelamin wanita. Jadi kalau kita menyebutkan Allah Bapa, kelompok feminisme itu menyebutkan di dalam Alkitab mereka Allah Ibu. Ya, jadi ada banyak jenis-jenis Alkitab yang seperti itu. Ya, tentu sekalipun di dalam bentuk bukunya itu ada tulisan Alkitab, bukan berarti kemudian terjemahan yang di dalamnya itu dapat kita pakai. Ya, hanya terjemahan-terjemahan yang kita yakini sebagai terjemahan dalam tanda petik yang tadi disebutkan dengan istilah akurat, ya, atau yang sudah terbukti keotentikan atau keaslian dari terjemahannya itu dekat dengan bahasa Indonesia. Nah, itulah yang kita pakai. Nah, itu yang mana Pak? Ya, kalau saran saya, saudara pilih King James Version, ya, atau New American Standard. Dua terjemahan bahasa Inggris ini itu sangat representatif dengan bahasa Yunani. Ya, karena kita orang Indonesia, ya kita pakai Alkitab bahasa Indonesia. Dan untuk Alkitab bahasa Indonesia itu ada 3, ya, sedikit-dikitnya ada 3. Alkitab terjemahan baru, Alkitab terjemahan lama, dan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini kalian harus punya ini, setidak-tidaknya 3 Alkitab ini. Ya, kalian harus punya 3 Alkitab ini. Terjemahan baru, terjemahan lama, dan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu kumpulkan uangnya. Ya, jangan beli paket data terus, ya, ditabung. Supaya nanti kalau sudah terkumpul uangnya, saudara bisa beli Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau yang terjemahan lama. Ya, dan nanti di dalam kesempatan berikutnya kita sudah langsung bisa mencoba latihan menerjemahkan, memperbandingkan terjemahan di pertemuan yang berikutnya. Nah, sekarang kita ini ada bertanya, terjemahan mana yang dapat kami pakai? Yaitu tadi sudah, ya, saya baca. Oke, sudah saya jawab. Nah, jadi waktunya juga sudah lewat sedikit. Kita akan akhiri di dalam doa.